Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Tabi pun. Perkenalkan, saya Dionysius Pramadi, guru perhotelan SMK Negeri 1 Metro Lampung. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran housekeeping. Saya mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk mengoptimalkan diri kita sebagai pendidik dalam menggali potensi peserta didik untuk mencapai merdeka belajar. Berikut videonya. Kondisi yang sering saya lihat, peserta didik selalu menggunakan handphonenya untuk bermain game. Mengamati fenomena tersebut, dalam kegiatan pembelajaran, saya sering menemukan peserta didik kurang interaktif dalam belajar. Hal ini tentunya menghambat saya dalam proses belajar mengajar. Hal ini terlihat dari laporan hasil pembelajaran peserta didik yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan refleksi secara mandiri menggunakan platform Merdeka Mengajar. Saya mengajak peserta didik untuk berdiskusi untuk mengetahui minat, profil, serta kesiapan peserta didik dalam pembelajaran nantinya. Saya mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi untuk mengetahui sumber daya yang tepat yang bisa saya optimalkan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik nantinya. Melalui hasil inspirasi cerita praktik baik yang saya temukan pada platform Merdeka Mengajar, serta hasil pembelajaran pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Metro, saya menciptakan media pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Media pembelajaran ini berbasis microset pembelajaran. Microset pembelajaran ini saya beri nama Grab Housekeeping. Grab Housekeeping merupakan filosofi pembelajaran yang saya tanamkan pada peserta didik supaya peserta didik lebih memahami pembelajaran nantinya. Media pembelajaran microset pembelajaran housekeeping diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai minat dalam pembelajaran nantinya. Microset pembelajaran Grab Housekeeping merupakan upaya aksi nyata yang saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Metro Lampung untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada peserta didik nantinya. Pada proses pembelajaran, microset pembelajaran Grab Housekeeping akan saya kombinasikan dengan problem-based learning. Berikut adalah bagaimana implementasi microset pembelajaran yang saya terapkan. Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk berdoa dan menyanyikan lagu Mart SMK. Implementasi penggunaan microset pembelajaran akan dilakukan peserta didik secara mandiri. Peserta didik akan mencari sumber informasi sesuai dengan minat peserta didik pada saat pembelajaran dilaksanakan. Dalam pembelajaran sosial emosional, saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang dirasakan peserta didik pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Saya takut dimarahin orang tua saya dan akhirnya saya nggak bisa menghubungi orang tua saya untuk menjemput saya. Saya mengajak peserta didik untuk membuat kesepakatan pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. 1. Menjaga kebersihan. Kesepakatan praktiknya disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Terima kasih, silakan duduk. Penguatan literasi saya lakukan dengan mengarahkan peserta didik untuk membaca modul pembelajaran yang sudah saya sematkan pada microset pembelajaran tersebut. Untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus peserta didik, saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Lalu kita mencoba untuk melakukan tunas. Bagaimana perasaannya? Sudah siap untuk belajar? Pembelajaran secara jelas dan efektif harus dilakukan supaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan memotivasi peserta didik untuk mencapai potensi terbaik peserta didik dalam pembelajaran nantinya. Saya Pak, kemarin kita belajar menata tempat tidur menggunakan 3 sheet. Baik, minggu lalu benar ya. Adakah yang sudah tahu penataan tempat tidur menggunakan buffet system di sini? Baik, sebelum kalian berangkat sekolah, ya, apakah ada yang sudah disematkan di microset untuk mengetahui pengetahuan kemampuan awal kalian? Pada tahapan orientasi masalah, saya mengajak peserta didik untuk menyimak video pembelajaran.
Pada tahapan ini saya mengajak peserta didik untuk menyampaikan pengetahuan awal yang dipahami peserta didik dari video tersebut. Dari rumah tenda tersebut. Saya Pak, Silakan Sherilyn. making bed. Making bed. Di video Pada tersebut, tahapan orientasi masalah, saya mengajak peserta didik untuk memberikan pendapat tentang permasalahan yang akan diselesaikan nantinya. baik silakan Dalam Mbak. tahapan ini, peserta didik akan menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang didapat peserta didik di awal pembelajaran. Silakan diberi applause. Baik, pada hari ini tugas kalian adalah mencari suatu permasalahan. Bagaimana perbedaan making bed menggunakan 3 seat dengan buffet system. Pada tahapan pembelajaran mandiri, saya memberikan lembar kerja peserta didik berbentuk job sheet praktek. Pada tahapan ini, peserta didik secara berkelompok akan melakukan praktek secara mandiri dengan menggunakan sumber belajar yang sudah terdapat pada microsite pembelajaran yang telah saya kirim. Pada tahapan ini, saya juga membantu peserta didik serta membimbing peserta didik untuk menemukan sumber-sumber pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik nantinya. Pada tahapan penyajian hasil dan presentasi, peserta didik akan menyampaikan presentasi melalui media yang peserta didik minati. Peserta didik akan menyajikan melalui media seperti Canva, menggunakan media audio visual, atau melakukan penyampaian secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Oke, siap. Untuk menarik kesimpulan, secara mandiri saya akan mengajak peserta didik untuk menyampaikan apa hasil pembelajaran yang telah didapatkan pada pembelajaran kali ini. Excellent. Di applause untuk Sebelum pembelajaran berakhir, saya mengajak peserta didik untuk mengkondisikan peserta didik menggunakan pembelajaran sosial emosional. Dalam tahapan refleksi pembelajaran, peserta didik akan menyampaikan apa yang dirasakan selama pembelajaran berlangsung. Saya Pak, Silakan dong, Mas. kami datang, kami belajar, kami bahagia. Pembelajaran sangat menarik. Saya bisa mengakses materi dari rumah. Ketika saya tidak paham, saya bisa bertanya kepada Pak Dion melalui menu tanya Pak Dion. Bagi saya yang gampang lupa sih ini sangat membantu banget ya karena ada materi pembelajaran dan ada video pembelajarannya juga. Yang menarik bagi saya adalah saya bisa menemukan ide dengan kesepakatan kelas dan juga saya bisa belajar mandiri dengan teman-teman. Hal menarik yang saya dapat setelah mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dionysius Pramadi adalah adanya penggunaan checklist kompetensi di mana untuk mengukur kompetensi-kompetensi yang sudah dikuasai oleh siswa dan kompetensi yang belum dikuasai siswa, sehingga dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dion dapat berfokus untuk meningkatkan kompetensi yang masih belum dikuasai oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Ermawati Purnomo, saya sebagai Ketua Jurusan Program Keahlian Perhotelan. Praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan pada housekeeping class merupakan aksi nyata satuan pendidikan kami dalam rangka penerapan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi dan diintegrasi dengan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, merupakan microsite pembelajaran, adalah upaya pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Penguatan literasi dengan mengarahkan peserta didik melalui buku teks berbasis digital dan modul praktik pembelajaran adalah langkah nyata sebagai upaya penguatan literasi dalam pembelajaran. Didukung penguatan pemahaman kebekerjaan yang dikuatkan melalui budaya kerja smart housekeeping adalah upaya nyata untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi praktek kerja industri di industri perhotelan. Semoga praktik baik pembelajaran ini bisa sebagai langkah konkret untuk implementasi model kompetensi guru yang menggambarkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap serta tingkat penguasaan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Mari berkolaborasi, lanjutkan Merdeka Belajar, Guru Hebat Indonesia Maju.